Emosi adalah kekuatan yang sangat kuat dalam mempengaruhi bagaimana seseorang dapat menjalani hidupnya. Ketika Anda dapat mengontrol emosi dengan baik, maka Anda mempunyai kekuatan untuk menjalani hidup Anda dengan jauh lebih baik dan lebih bahagia. Mengontrol emosi merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki semua orang dalam mengendalikan perilakunya, mengendalikan emosinya dan pikirannya, tentu dalam mengejar tujuan hidup seperti menjalani kehidupan yang tangguh, nyaman, dan aman. Permasalahannya adalah tidak semua orang mempunyai kemampuan di dalam mengontrol emosinya. Mungkin saja Anda termasuk di antaranya, mempunyai harapan yang tinggi, mempunyai keinginan yang banyak, tetapi tidak ada kemampuan dalam mengontrol emosi. Maka upaya pencapaian harapan Anda, keinginan Anda tentu tidak semudah yang Anda bayangkan. Kemampuan Anda di dalam mengontrol emosi tentu akan sangat mempengaruhi kondisi emosi Anda, pikiran Anda, dan tentu ini akan mempengaruhi kemampuan Anda di dalam menyiapkan diri, di dalam merencanakan, di dalam melaksanakan semua apa yang sudah Anda rencanakan tersebut. Sehingga ketika orang bisa mengontrol emosi akan bisa fokus, bisa konsentrasi, dan bisa mudah di dalam menyelesaikan semua permasalahan atau persoalan yang dialami selama pencapaian harapan dan keinginan tersebut. Yang menjadi masalah besar adalah selama proses pencapaian harapan dan keinginan tersebut, begitu banyak hal yang mungkin dijumpai dan tidak diperkirakan sebelumnya. Bisa jadi Anda menghadapi rekan kerja yang cara kerjanya membuat Anda kesal atau Anda jengkel. Nah, tentu ini akan mempengaruhi fokus dan konsentrasi Anda. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengontrol emosi Anda. Tentu harus dengan latihan dan usaha yang keras. Mulailah dan lakukan dari sekarang. Ada 5 cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan Anda di dalam mengontrol emosi. Pertama, terapkan kekuatan pilihan. Langkah ini dalam praktek pengaturan diri adalah Anda menyadari bahwa Anda memiliki pilihan dalam caramu bereaksi terhadap situasi. Ketika Anda mengalami kesulitan, mengalami masalah dengan rekan kerja, dengan pasangan, dengan keluarga, ataupun masalah dalam mencapai harapan Anda, tentu ini perlu ditetapkan pilihan yang tepat. Apa yang perlu Anda lakukan untuk menyelesaikan itu semua? Ketika Anda menggunakan kekuatan pilihanmu dengan bijaksana, tidak ada kompromi tentang bagaimana Anda menjalani hidupmu. Anda memiliki kejelasan, fokus, dan tujuan. Dan semua elemen ini bersatu untuk membangun ketahananmu untuk menghadapi kesulitan dan masa-masa sulit dalam hidupmu. Sisi lain dari menggunakan kekuatan pilihan ini adalah menerima bahwa Anda tidak pernah memiliki kendali penuh atas perasaanmu. Kekuatan pilihan memungkinkanmu untuk sangat mempengaruhi bagaimana Anda memilih untuk merasakan dan merespon semua kesulitan hidupmu dengan baik.
Tentu, ketika ini dilakukan dengan baik, maka kesulitan atau masalah hidupmu akan segera bisa diatasi atau ditemukan solusi. Yang kedua adalah berusahalah memiliki hubungan positif dalam hidupmu. Hubungan yang Anda miliki dalam hidupmu memiliki pengaruh yang signifikan pada bagaimana Anda menjalani hidup. Semakin positif dan sehat hubungan tersebut, maka semakin tangguh dan optimis Anda akan menjalani hidupmu dengan baik. Hubungan yang toksik tidak melayani Anda dengan baik, dan Anda perlu menghilangkannya hubungan ini dari hidupmu. Kesejahteraan Anda baik secara mental, fisik, spiritual, dan finansial dipengaruhi oleh jenis hubungan yang kamu miliki dalam hidupmu. Ketiga, praktikan mindfulness. Latihan mindfulness dapat membantu Anda meningkatkan kemampuan untuk mengatur emosi, mengurangi stres, kecemasan, dan mencegah depresi. Ini juga dapat membantu Anda untuk memusatkan perhatian serta mengamati pikiran dan perasaan Anda, tentu tanpa menghakimi. Latihan mindfulness bisa berbeda untuk setiap orang. Namun, praktik mindfulness yang paling umum adalah meditasi. Manfaat utama yang Anda dapatkan dari berlatih meditasi adalah kamu belajar bagaimana menenangkan pikiranmu, menenangkan perasaanmu. Anda juga belajar bagaimana mempraktekkan seni bersyukur dan menghargai. Ini adalah keterampilan utama yang membantumu untuk hadir pada saat ini dan memperhatikan hal-hal positif yang ada dalam hidupmu. Mindfulness ini akan membuat Anda merasa bersyukur, berlatih sabar, ikhlas, dan tentu apa yang ada pada dirimu, apa yang Anda bisa lakukan. Ketika itu dipraktikkan dengan baik, maka akan ada manfaat. Keempat, temukan cara untuk melepaskan emosi yang menyakitkan dan penyesalan dalam hidupmu. Mempelajari cara melepaskan mungkin merupakan salah satu keterampilan pengaturan emosi yang paling sulit untuk dipelajari. Ketika Anda berhasil melepaskan semua emosi negatif, Anda akan menemukan bahwa ketangguhan dan kemampuanmu untuk menghadapi bola-bola lengkung kehidupan akan meningkat. Anda akan merasa bahwa Anda punya kemampuan untuk menghadapi semua kesulitan yang dialami, masalah yang dialami selama kehidupanmu. Ketika Anda menerima bahwa Anda menderita, Anda akan berhenti berlari dari emosi yang sulit dan berbalik menghadapinya dengan kekuatan dan keberanian. Segala emosi yang dulu menakutkan Anda mungkin kini dapat kamu terima dan proses dilakukan dengan baik. Bisa jadi Anda akan belajar dari orang-orang di sekitarmu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jalani, apa yang mereka pakai untuk mengatasi kesulitan dan harapan hidupnya. Jadi, ketika kamu menghadapi situasi sulit yang mempengaruhi emosimu, maka tidak ada salahnya bercerita kepada orang lain, berkeluh kesah pada orang lain, karena mungkin saja orang yang akan Anda ajak untuk berkeluh kesah mempunyai cara atau alternatif untuk mengurangi ketegangan emosi Anda, mengurangi kejengkelan Anda, mengurangi ketidaknyamanan Anda. Bisa saja Anda akan menemukan cara-cara untuk mengalihkan emosi yang tidak menguntungkan, yang bikin gak nyaman. Mungkin mendengarkan musik, mungkin bermain gitar, atau membaca buku, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat diri Anda jauh lebih rileks, lebih tenang.
Bisa jadi Anda akan mempunyai kebiasaan baru, menikmati taman di depan rumah atau samping rumah, sambil minum kopi hangat dan membaca buku serta mendengarkan musik lembut. Ini akan cukup bisa membantu mengurangi ketegangan emosi Anda, mengontrol emosi Anda. Nah, jika ini dilakukan dengan baik dan menjadi kebiasaan baru, maka Anda akan mempunyai sebuah metode untuk menenangkan diri atau sering disebut dengan calm down. Tentu ini sangat baik untuk Anda jadikan dasar menyelesaikan masalah. Tentu ketika orang sudah bisa menenangkan diri, perlu melakukan langkah kelima, yaitu carilah keunggulan, bukan kesempurnaan. Tentu ini penting sekali. Keyakinan bahwa jika Anda hidup dengan sempurna, atau mungkin ingin terlihat sempurna, dan bertindak dengan sempurna, maka Anda dapat menghindari rasa sakit. Karena apa? Bisa jadi akan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau justru menghakimi diri Anda sendiri sehingga menjadi malu. Kenapa demikian? Karena kalau kita terlalu ingin terlihat sempurna, sesuatunya akan dilakukan dengan sempurna. Keinginannya harus sempurna tercapai. Jika mengalami kegagalan atau selama proses menjalani semuanya tidak seperti yang diharapkan, tentu akan kecewa, akan frustasi. Ini tentu akan bisa mempengaruhi emosi. Nah, inilah yang pada akhirnya akan memunculkan rasa malu. Perfeksionisme bukan tentang pertumbuhan, peningkatan, atau pencapaian pribadi, tapi tentang ketakutan dan penghindaran. Ketika seseorang mengalami kesulitan mencapai harapan dan keinginannya, apalagi kalau harapan dan keinginannya itu terlalu tinggi, melebihi batas kemampuannya, tentu ini akan menghadirkan kekecewaan dan takut untuk bergerak kembali ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, yang harus benar-benar Anda fokuskan adalah mewujudkan keunggulan, versi terbaik dari diri Anda, dan terlepas dari kekurangan yang Anda punya. Perspektif ini sehat dan inklusif serta mengarah pada pertumbuhan pribadi yang nyata sebagai lawan dari perfeksionisme yang cacat. Jadi, ketika Anda ingin mengontrol emosi Anda, tentu ketika membuat harapan keinginan itu serealistis mungkin. Sesuaikan dengan kemampuan Anda, sesuaikan dengan kondisi Anda. Ketika memang Anda ingin mencapai sesuatu yang melebihi kondisi Anda, kemampuan Anda, tentu ada resikonya. Resikonya adalah Anda harus berusaha lebih. Anda bukan ingin berproses dengan perfeksionis atau ingin mencapai hasil yang sempurna. Justru yang Anda harus pikirkan adalah bagaimana mencapai keunggulan. Apa hal-hal terbaik, upaya terbaik yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda usahakan. Tentu tidak terlepas dari bagaimana Anda mau belajar dari keberhasilan orang lain, usaha orang lain. Jadi bukan masalah kesempurnaan, tapi keunggulan Anda di dalam menghadapi semua kesulitan, semua masalah yang didapatkan selama pencapaian tujuan dan harapan hidup Anda.